Bab 376, Pengawal Kerajaan 4. Penjaga Kekaisaran, kekuatan tersembunyi yang melindungi kuil kerajaan. Bahkan di dalam istana kekaisaran, sangat sedikit yang mengetahui keberadaannya. Hanya kaisar dan para komandannya serta beberapa laksamana yang melindunginya yang mengetahui keberadaannya. Ran Yong, inkarnasi Kilin ada hanya demi melindungi harta kekaisaran. Alih-alih melindungi mereka, apinya diarahkan ke pengawal. Sudah 20 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Kaisar sepertinya mengingat sesuatu ketika dia mencoba mempertahankan ekspresi tenang. Pertama kali mereka bertemu adalah hari dia mewarisi tahta. Sebagai kaisar yang muda dan energik, dia telah jatuh cinta pada rambut merah menawannya yang mempesona yang tidak pernah bisa dilihat di dunia luar. Kecantikannya masih ada. Sungguh menakjubkan bahwa kecantikannya yang memesona masih ada. Namun, sejak hari itu dan seterusnya, dia berhenti mengunjunginya karena dia mengetahui bahwa dia telah melindungi harta karun di kuil kerajaan sejak berdirinya kekaisaran. Apakah Anda menyadari arti dari tindakan Anda? Wali. Panglima tertinggi Baik Jagi berteriak dengan wajah merah. Benar-benar tidak dapat diterima bahwa kekuatan tersembunyi yang melindungi harta kekaisaran sekarang menikam kaisar dari belakang. Komandan tertinggi pengawal istana, aku pernah melihatmu sebelumnya sebagai prajurit muda, dan sekarang kau sudah cukup kuat untuk meneriaki seorang wanita. Tentara, meskipun dia berada di bawah kaisar, dia masih pejabat tertinggi di pengawal istana. Baik Jagi, yang dibawa ke dalam kelompok komandan utara karena pengalaman lapangannya yang luas, dengan cepat menjadi komandan provinsi pada usia muda 34 tahun. Batuk. Baik Jagi bingung dengan kata-kata Ran Yong dan terbatuk. Dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya pada hari dia diangkat sebagai komandan provinsi, dan beberapa hal memalukan telah terjadi di antara mereka. Ini lucu, bagi seorang wanita untuk menjadi penjaga terkuat di istana kekaisaran. Mengi, seragamku terbakar. Dia mengolok-oloknya, dan Ran Yong telah membakar seragamnya. Kenangan memalukan itu kembali terlintas di benaknya. Mengapa berbicara tentang masa lalu? Wali, itu adalah pengkhianatan. Melindungi kultus iblis yang mencoba menyakiti kaisar adalah pengkhianatan. Dentang, Panglima tertinggi telah menghunus pedangnya yang paling berharga, yang hampir tidak pernah dia tarik. Itu adalah pedang terkenal yang ketajamannya meningkat, semakin kuat lawannya. Saat melihat ukiran di badan pedang, mata Li Hameng berbinar. Pedang prajurit mulia, pedang prajurit mulia. Pedang terkenal ini dibuat oleh Ou Zizi, seorang pengrajin ahli dari dinasti Chu. Meski tidak terbuat dari baja dingin, pedang buatannya dikenal cukup tajam untuk memenggal kepala kuda atau kepala sapi dalam sekali tebasan. Wong, pedang prajurit mulia melepaskan energi hitam kebiruan. Aku akan menghukummu dengan pedang yang diberikan kepadaku oleh Yang Mulia. Baik Jagi, yang telah mengumpulkan banyak prestasi saat menaklukkan orang barbar di utara selama pemerintahan mantan kaisar, diberikan salah satu dari 10 pedang terkenal yang disimpan sebagai milik keluarga kekaisaran. Pedang itu adalah hal yang nyata. Bahkan Li Hameng, yang jarang menunjukkan minat pada hal-hal seperti itu, jelas tertarik pada pedang berharga ini. Di sisi lain, Baik Jagi yang mencabut pedangnya menatap tajam ke mata Ran Yong. Wali, saya percaya bahwa Anda belum melupakan kesetiaan abadi Anda kepada Yang Mulia. Mantan kaisar sangat tertarik dengan seni bela diri. Dia sering membawa tentara dari istana kekaisaran untuk bersaing dengan Ran Yong. Pada saat itu, pedang prajurit bangsawan selalu dibawa ke kuil bawah tanah untuk pertempuran tersebut. Aku tidak tahu tipuan apa yang mereka mainkan padamu, tapi tolong lihat kebenarannya dan kembalilah ke sisi Yang Mulia. Itulah tujuan sebenarnya dari Baik Jagi. Untuk mengingatkannya pada ingatan dan kesetiaan yang seharusnya dia tunjukkan pada kekaisaran. Dia pikir itu mungkin kesalahan penilaiannya yang membuatnya memutuskan untuk meninggalkan kekaisaran tempat dia menghabiskan hampir 200 tahun. Apa? Baik Jagi melompat ke depan dan meraih Ran Yong, yang berdiri di depan Chun Youn. Baik Jagi sekarang sudah pensiun dari tugas aktif, tapi dia tetap menjadi panglima tertinggi. Pedangnya yang luar biasa, yang memancarkan energi yang menghancurkan, mengeluarkan banyak sinar di udara pada saat yang bersamaan.
Mereka semua mengandung niat untuk memotongnya. Serangan itu seharusnya menyerangnya secara vertikal, memotongnya menjadi dua. Namun, bahkan saat dia mendekat, Ran Yong tidak bergerak satu langkah pun. Energi yang dipancarkan pedangnya tampak akrab baginya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bergerak dari posisinya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dinding api melambung ke udara. Meski serangannya begitu canggih, sinar pedang langsung menghilang saat dihadang oleh dinding pertahanan yang terbuat dari api. Anda pikir itu bisa menghentikan saya? Sungguh naif. Baik Jagi tahu bahwa triknya tidak akan berhasil. Pedang prajurit mulia miliknya memotong api, beringsut menuju lehernya. Dentang, Ran Yong menggunakan pengalamannya untuk menangkap pedang panglima tertinggi yang diselimuti energi hitam kebiruan di antara telapak tangannya, yang telah diperkuat dengan energi internal. Apakah Anda menghentikannya dengan tangan Anda? Memang, betapa mengerikannya. Itu akan menjadi pertarungan yang sulit, dia telah bersaing dengannya beberapa kali sebelumnya tetapi tidak pernah bisa mengalahkannya. Namun, tujuan panglima tertinggi bukanlah untuk menekannya. Tujuannya adalah sesuatu yang lain. Baik Jagi berbicara sambil menggunakan ki untuk mendorong pedang. Wali, apakah Anda tidak ingat teknik ini? Bukankah Anda membuatnya untuk yang mulia yang membawa pedang ini? Benar, teknik pedang yang digunakan panglima tertinggi, telah diciptakan olehnya. Dengan menunjukkannya padanya, dia ingin membuatnya mengingat kesetiaan yang dia miliki terhadap keluarga kekaisaran. Ingat saat itu. Dengan kata-kata itu, mata baik Jagi bertemu dengan mata Ran Yong. Pedang gemetar di tangannya berhenti. Mata baik Jagi berbinar berpikir bahwa dia telah mencapai tujuannya. Pada saat itu juga, retakan, pecah. Wajah cerah baik Jagi, tiba-tiba terdistorsi. Hadiah dari Yang Mulia Kaisar, pedang prajurit mulia yang legendaris, yang dia hargai lebih dari nyawanya sendiri, telah hancur. Saya, Miss Ward. Saat mereka mengikuti pecahan pedang yang jatuh ke tanah, mata baik Jagi dipenuhi dengan keputusasaan, kesedihan, dan kesedihan yang mendalam. Suara kesal Ran Yong kemudian masuk ke telinganya. Apa yang harus saya ingat? Jangan memaksakan ingatan bodohmu pada wanita yang hampir tidak kamu kenal. Kamu, Hueying, Pang, Kuak. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, api berbentuk tombak telah mengenai dadanya. Tubuhnya, yang terkena ki api, terlempar ke belakang saat ki menembus dadanya. Bang! Panglima tertinggi, Yongzhou, Komandan Utara, menangkapnya saat dia terbang melintasi ruangan. Pak, ini, dia berhasil menangkap Panglima tertinggi, tetapi kekuatan serangan itu begitu kuat bahkan tubuhnya terdorong ke belakang. Bahkan pendekar pedang terbaik di Istana Kekaisaran tidak bisa mencapai levelnya. Pada akhirnya, kamu tidak berbeda dengan laki-laki lain yang terobsesi dengan masa lalu. Bagi Ran Yong, kenangan di kuil tidak pernah dianggap sebagai kenangan bahagia, dia bahkan tidak menganggapnya sebagai kenangan. Itu hanyalah periode siksaan psikologis saat dia menanggung kesepian yang parah karena kehilangan sesama pemimpin sekte, dan menjaga kesetiaannya untuk menyelesaikan perintah terakhir dari Tuhannya. Dia sudah mulai melupakan semua rasa sakitnya saat dia diberi harapan baru, tetapi lelaki rendahan ini baru saja memaksanya untuk mengingatnya. Kuak, berderit. Udara putih mulai mengalir dari mulut baik Jagi. Bahkan jika dia ingin menyerang, pedang prajurit mulianya yang berharga telah dipatahkan. Selanjutnya, dia harus fokus menenangkan api yang membakar organnya. Saat Panglima tertinggi terluka, Laksamana Seotaesik berteriak sambil menunjuk ke arahnya. Wali, apakah Anda benar-benar akan mengkhianati Yang Mulia, Kaisar? Mengkhianati? Siapa yang mengkhianati siapa, Laksamana? Bukankah tindakanmu merupakan tindakan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap kekaisaran? Bukankah itu yang kamu lakukan? Mendengar kata-kata Seotaesik, Ran Yong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan seringai. Wanita di depanmu ini, telah hidup untuk sekte sejak dia lahir. Di masa lalu, saya diperintahkan oleh Lord of the Demonic Cult untuk melindungi harta karun di kuil kerajaan, jadi bagaimana Anda bisa menyebut pengkhianatan ini? Kata, pengkhianatan, adalah sesuatu yang paling dibenci Ran Yong.
Dia adalah salah satu anggota paling setia dari Demonic Cult. Namun, meskipun dia tahu tentang keberadaannya, Seo Taesik, sang Laksamana, tidak mungkin mengetahui tentang perjanjian yang telah dibuat 200 tahun sebelumnya. Perintah Sekte Iblis. Tunggu, absurditas apa kamu? Berhenti. Saat itulah seseorang mengganggunya. Yang mulia, orang yang menghentikannya tidak lain adalah Kaisar. Mengetahui bahwa penguasa kultus iblis sendiri hadir, dia memutuskan untuk tetap diam, tetapi ketika dia melangkah maju, Laksamana Seo Taesik harus tutup mulut. Kaisar melakukan kontak mata dengan Ran Yong, yang tampak bangga dengan tindakannya, dan mulai mengingat masa lalu. Saat dia mewarisi tahta, dia diberitahu kebenarannya. Kaisar, dengarkan kami. Sebenarnya, inti dan darah Qilin, harta karun yang disimpan di kuil kerajaan, sebenarnya bukan milik keluarga kekaisaran. Tidak untuk keluarga kita. Dia terlalu kaget untuk mengerti apa maksud sebenarnya. Dia kemudian diberitahu tentang isi kontrak yang telah ditandatangani oleh Kaisar sebelumnya. The Great Guardian, Ran Yong, adalah anggota dari Demonic Cult, yang menandatangani kontrak dengan Kaisar pertama pada pendirian kekaisaran untuk melindungi harta karun. Awalnya, Kaisar pertama tahu bahwa orang-orang dari kultus iblis, yang ada di sana untuk melindungi harta karun kuil kerajaan, akan menghilang seiring waktu. Dia mengira jika semua orang menghilang seiring waktu, harta karun itu akan segera dilupakan oleh pemujaan. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga telah terjadi. Anggota kultus terakhir yang tersisa, Moon Ran Yong, telah berhasil mengkonsumsi darah Qilin, dan karenanya memperpanjang umurnya. Saya tahu bahwa hari ini akan segera datang. Kaisar pertama tidak mengira bahwa darahnya akan terserap pada masanya. Jika inti dan darah di kuil kerajaan digunakan oleh terlalu banyak orang, kontrak antara kultus iblis dan keluarga kekaisaran akan menjadi tidak berarti. Dengan mengingat hal itu, Ran Yong memutuskan untuk tetap tinggal dan menjaga inti dan darah. Tapi sekarang, Lord of the Demonic Cult sendiri telah muncul. Kata-kata penjaga mengandung kebenaran. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah anggota dari Demonic Cult. Petik 2 tanda seru petik 2. Kaisar dengan patuh mengakui kebenarannya. Mendengar kata-kata Kaisar, semua pejabat di dalam lingkaran api tercengang. Rahasia yang tidak diketahui siapapun telah terungkap. Kebenaran tersembunyi, bahwa darah dan inti Qilin, yang dianggap sebagai harta kekaisaran, sebenarnya adalah milik kultus iblis. Selanjutnya, orang yang dianggap sebagai kekuatan tersembunyi istana juga merupakan anggota dari Demonic Cult. Bagaimana ini bisa? Harta karun kuil kerajaan adalah milik iblis. Bertentangan dengan para pejabat yang malu, Chun Youn mulai melihat Kaisar dari sudut pandang yang berbeda. Mereka berada di tengah istana kekaisaran. Kaisar dapat bertindak tegas atau bahkan memutarbalikkan kebenaran, tetapi dia telah memutuskan untuk mengakuinya. Kemurahan hati Kaisar jauh lebih besar dari yang kita duga. Memang, Kaisar itu pasti orang yang mencengangkan. Chun Youn merasa puas. Dalam suasana kacau seperti itu, Kaisar berbicara lagi. Jadi, kamu adalah tuan dari kultus iblis. Ketika Kaisar berbicara lagi, nadanya kembali normal. Para pejabat sangat terkejut. Bahkan orang-orang di Yulin terkejut melihat Kaisar memperlakukan Raja Kultus Iblis sebagai tandingannya. Itu benar, Yang Mulia. Chun Youn menjawab dengan suara yang lebih lembut. Namun, hanya karena awal percakapan berjalan mulus, bukan berarti akan berakhir mulus. Ada sesuatu yang harus kukatakan terlebih dahulu. Terima kasih telah membantu putra kedua saya, Pangeran Zhu Taihan. Namun, ini adalah istana kekaisaran. Lambat laun, suara Kaisar meninggi. Penandatanganan perjanjian non-agresi tidak memberimu hak untuk masuk ke istana kekaisaran dan membuat keributan tanpa izinku. Dia tidak salah. Chun Youn dan anggotanya ternyata telah menyelinap ke istana kekaisaran tanpa izin. Jika Kaisar memintanya untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dia tidak punya alasan untuk membantahnya. Andai saja bajingan klan Blade God Six Martial itu tidak membuat kekacauan ini. Saya minta maaf jika ini membuat Anda tidak nyaman, Yang Mulia, mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Itu dulu. Suoah. Sebelum kata-kata Chun Youn selesai,
Energi tajam naik dari segala arah dan api, yang mengisolasi para pengawal dan Kasim, padam seketika. Set. Pada saat yang sama, seorang Kasim dari Kardinal Spear berlutut di hadapan Kaisar. Seorang pria muda yang tampan, tetapi pada pandangan pertama, dia terlihat seperti seorang Kasim, dan cukup cantik untuk dianggap sebagai seorang wanita. Dia cepat. Mata Li Hameng menyipit. Dia tidak merasakan satu orang pun bergerak. Kasim muda, yang berlutut dan membungkuk di depan Kaisar, berbicara. Saya minta maaf kepada Yang Mulia. Seperti yang diperintahkan, saya mencoba untuk tetap diam dan menonton, tetapi saya tidak punya pilihan lain selain datang karena saya menilai situasinya menjadi berbahaya. Ran Yong, yang percaya diri sampai saat itu, gemetar dan bergumam. Penjaga, seorang Kasim muda bisa memadamkan api Ran Yong. Identitas aslinya adalah bahwa dia adalah penjaga sejati Kaisar yang tersembunyi. Seluruh udara di sekitar mereka berubah dengan gerakannya. Lagi pula aku akan memanggilmu. Beri aku perintah. Kaisar memandang Chun Youn dengan ekspresi serius dan berbicara. Lord of the Demonic Cult telah menginvasi istana kekaisaran atas kebijakannya sendiri, dan tanpa izin. Ini berarti bahwa dia telah mengambil kekuatan istana kekaisaran dengan sangat enteng. Mulai saat ini, saya ingin Anda menunjukkan kepadanya kekuatan sebenarnya dari istana kekaisaran. Bab 377. Bab 377, Pengawal Kerajaan 5. Penjaga-penjaga tersembunyi yang sebenarnya. Tidak seperti penjaga yang diketahui Ran Yong, yang keberadaannya setidaknya di istana kekaisaran, yang satu ini sama sekali tidak diketahui. Ada banyak rumor tentang keberadaan Guardian Escort. Di masa lalu, ketika pemberontakan militer pecah, ada desas-desus bahwa yang disebut pengawal penjaga ini telah melindungi Kaisar dari lebih dari 300 tentara militer yang masuk ke istana. Dia telah memenggal setiap kepala mereka. Pengawal penjaga, Laksamana Seo Taesik, dari Kardinal Spear, bingung. Karena meskipun dia pernah mendengar tentang keberadaan Guardian Escort, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah Kasim ini keluar dari Kardinal Spear. Apakah itu seseorang yang kamu kenal? Seo Taesik bertanya pada pemimpin Sang, yang berada di sebelahnya. Pemimpin Sang, yang secara langsung memilih dan mengatur para Kasim, menenangkan kepalanya karena ini juga pertama kali dia melihat pria ini. Laksamana Seo. Tidak pernah ada orang seperti itu di grup kami, bahkan ketika kami berkumpul di dalam, dia tidak hadir. Hah, dia bukan anggota Kardinal Spear, yang berarti dia menyatu secara diam-diam, dengan menyamar. Ini hari yang aneh. Saya melihat dua legenda dari Istana Kekaisaran pada waktu yang sama. Ran Yong, Master of Guardians, bertanggung jawab untuk melindungi kuil bawah tanah. Dan pengawal penjaga, yang melindungi Kaisar dan bergerak seperti bayangannya tanpa mengungkapkan dirinya kepada siapapun. Orang yang belum pernah mengungkapkan dirinya sebelumnya. Dia kelihatannya baik-baik saja. Ran Yong menatap Kasim dengan penampilan cantik yang disebut pengawal penjaga, dengan mata memaksa. Saat dia melihatnya, dia langsung mengenalinya. Namun, sampai saat dia muncul, dia bahkan tidak menyadari keberadaannya. Di masa lalu, saya setidaknya bisa merasakannya. Meskipun apinya terlihat sederhana, sebenarnya tidak. Memadamkan api berarti seni bela dirinya telah berkembang pesat sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Seseorang yang benar-benar tidak ada bandingannya dengan Laksamana, pendekar pedang terkuat Komandan Utara atau bahkan Panglima tertinggi prajurit terkuat. Kaisar memandang pengawal penjaga, dengan mata penuh kepercayaan. Kekuatan sebenarnya dari Istana Kekaisaran, apa yang sebenarnya kamu maksudkan dengan itu? Mata Chun Youn bertanya-tanya setelah mendengar kata-kata percaya diri Kaisar. Tidak berbeda dengan mengatakan bahwa anggota kultus iblis harus ditekan dengan paksa. Kaisar berbicara kepada Kasim yang masih gemetar. Bangun, ya, Yang Mulia. Saat Kasim itu berdiri, Kaisar menunjuk ke arahnya dan memperkenalkannya. Orang ini bernama Lim Giuhua, pendamping pribadiku. Saat perkenalan Kaisar, Kasim itu tersenyum dan membungkuk sambil menatap Chun Youn. Aku menyapa penguasa kultus iblis. Sekilas, dia tampak seperti wanita dengan sosok langsing.
Akan lebih bisa dipercaya jika seseorang mengatakan dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Bahkan namanya feminin. Giuhua berarti bunga matahari. Tidak biasa bagi pria untuk menggunakan karakter Hua dalam nama mereka. Lim Giuhua, tidak seperti Chun Youn, yang menatapnya dengan tenang, penjaga agung Marakim mengurungnya. Ini pasti pertama kali dia melihat pria ini, tapi dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Dia yakin dia pernah mendengar di suatu tempat, tetapi ketika dia mencoba mengingatnya, tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Kaisar terus berbicara, saya tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tetapi dikatakan bahwa orang-orang Wulin biasanya menilai benar dan salah dalam pertarungan, bukan? Busur yang lemah ke yang kuat kan? Yang lemah tunduk pada yang kuat. Kata-kata yang paling menggambarkan dunia Wulin. Wulin didasarkan pada ideologi, survival of the fittest. Wulin menganggap siapapun yang terkuat sebagai pembawa kebenaran. Sepertinya niat Kaisar adalah menggunakan kata-kata itu untuk memaafkan keadaan. Apapun keinginannya, kultus iblis menduduki istanaku, menyakiti para pelayanku dan mematahkan lengan putra mahkota, putraku, dan anggota keluarga kerajaan. Chun Youn telah mencapai prestasi yang belum pernah dicapai oleh orang lain dari Wulin. Kaisar pasti akan marah. Namun demikian, Kaisar berusaha memperlakukannya dengan penuh hormat mengingat posisinya sebagai penguasa kultus iblis, salah satu dari 3 kekuatan utama Wulin, dan seseorang yang telah menandatangani perjanjian non-agresi padanya. Ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa kamu telah melanggar perjanjian terlebih dahulu. Bukankah akan mengarahkanku, Kaisar, jika aku menutup mata terhadap hal ini? Yang mulia, bagaimana Anda bisa mengatakannya? Mendengar kata aib keluar dari mulut Kaisar, orang-orang yang hadir mulai berbisik. Jika bukan karena kehadiran Kaisar mereka, orang-orang itu pasti akan mencoba menjatuhkan para penyusup yang sombong dari kultus iblis untuk membuktikan kesetiaan mereka. Cuk, Kaisar mengangkat tangan dan memberi isyarat agar yang lain menutup mulut. Dan dia berbicara lagi, seperti yang saya katakan, tidak dapat diterima untuk membiarkan Anda pergi tanpa hukuman apapun. Jadi, inilah saran saya, pendamping saya di sini adalah prajurit terbaik dan seniman bela diri terkuat di Istana Kekaisaran, saya dapat meyakinkan Anda tentang hal itu. Atas kata-kata Kaisar, Yongzhou, wajah Komandan Utara memerah karena malu. Dia disebut pendekar pedang terbaik di Istana Kekaisaran, tapi gelarnya tidak ada artinya jika Kaisar tidak mengakuinya. Meskipun kamu tidak menghormatiku dan kerajaan, aku masih tidak punya niat untuk melupakan perjanjian yang dimiliki Kaisar pertama dengan kalian. Chun Youn tertarik pada dirinya sendiri melihat bagaimana Kaisar terus mengatakan bahwa dia tidak memusuhi mereka. Namun, dia terus-menerus menunjukkan kesalahan Chun Youn dan kultus iblis. Pada awalnya, sepertinya Kaisar marah dan akhirnya mengungkap senjata rahasianya, tapi sepertinya bukan itu tujuan sebenarnya. Saya akan membuat kelonggaran, dan saya akan menghormati hukum Wulin. Jika Anda dapat mengalahkan pengawal saya ini, saya bersedia berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini hari ini. Mengabaikan apa yang terjadi, bukanlah usulan yang buruk. Namun, itu berarti bahwa Kaisar yakin bahwa pengawal penjaganya akan berhasil dengan baik. Tanya Chun Youn, bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkan pengawal penjagamu? Saya akan mengubah perjanjian non-agresi. Apa maksudnya? Alis Chun Youn terangkat mendengar kata-kata untuk mengubah perjanjian non-agresi. Jadi ini adalah tujuan sebenarnya. Dia tahu bahwa akan ada harga, tetapi tanpa diduga, Kaisar meminta terlalu banyak. Fraksi pasukan keadilan bersumpah setia kepada pihak terlepas dari perjanjian non-agresi, kan? Hah, Kaisar menatap seseorang yang masih membungkuk. Tidak lain adalah tetua Chongsu dan murid-muridnya, yang telah lama menjadi utusan pasukan keadilan. Konfrontasi antara anak buah Kaisar dan kultus iblis terjadi secara tiba-tiba. Mereka tetap membungkuk untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang terjadi dan tidak menginginkan bagian apapun. Kami dalam masalah. Tetua Chongsu, yang telah menunggu situasi terselesaikan, tidak tahu harus berbuat apa. Pertanyaan Kaisar terlalu sensitif untuk dia jawab. Hal-hal seperti ini selalu terjadi ketika kultus iblis terlibat.
Tanpa kultus iblis, dia akan memiliki kesempatan untuk jatuh ke dalam rahmat baik yang mulia dan diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Namun, jika dia mengatakan bahwa dia akan memihak kaisar di depan salah satu dari 3 kekuatan terkuat Wulin, kultus iblis, itu akan menjadi pernyataan kematian begitu dia kembali dari kekuasaannya. Bukan, yang mulia, itu adalah situasi di mana dia tidak bisa menjawab. Jika dia menjawab dengan salah, dia nantinya akan dikritik oleh para pemimpin pasukan keadilan lainnya, dan bahkan aliansi dengan kultus iblis mungkin akan pecah. Saat dia terus ragu, ekspresi kaisar mendominasi. Chongsu mulai berkeringat dingin. Jadi, jika kami tidak bisa mengalahkan penjagamu ini, apakah kamu ingin kultus iblis menjadi pelayan kerajaan, dan bukan anggota perjanjian non-agresi lagi? Terima kasih Tuhan, syukurlah, Chun Youn telah turun tangan. Bagi tetua Chongsu, yang sedang menghadapi dilema, Chun Youn tampak seperti penyelamatnya. Berkat itu, wajah keras kaisar beralih ke Chun Youn. Apa yang akan terjadi? Penatua Chongsu memandang Chun Youn, yang sepertinya tidak takut apapun. Jika dia berkomitmen pada kata-kata kaisar, dia akan kehilangan kesempatan bagus untuk bangkit di Yulin dan akan menemukan dirinya dalam situasi yang menyedihkan. Apakah dia campur tangan karena persekutuan yang kita miliki dengannya? Mata tetua Chongsu berkibar. Bahkan jika ada yang bermusuhan, Yulin dan kultus iblis pasti akan kembali ke hubungan yang bermusuhan setelah tujuan mereka tercapai. Namun, bahkan di depan kaisar, dia membantu seorang anggota pasukan keadilan. Ya Tuhan, Dewa Surgawi, Penatua Chongsu tidak bisa tidak mengagumi Chun Youn. Untuk membantu seseorang yang tidak berguna dalam situasi apapun, berarti Chun Youn dengan tulus menghormati persekutuan tersebut. Jadi ini Lord of the Demonic Cult saat ini. Saya pikir dia hanya mendengus, tetapi dia memiliki keberanian, toleransi dan kualitas seorang pejuang sejati. Pada awalnya, tetua Chongsu hanya mengira sebagai orang yang berbahaya. Namun, cara dia memandang Youn telah berubah. Sebenarnya, dia salah paham akan sesuatu. Kamu pasti sudah gila untuk mencoba dan mengambil pasukan keadilan di bawah kendali Istana Kekaisaran. Intervensi Chun Youn bukanlah untuk membantu pasukan keadilan. Melihat ekspresi bingung di wajah Penatua Chongsu, dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan membuat keputusan yang menguntungkan Istana Kekaisaran. Namun, jika Chongsu, seorang pria dari pasukan keadilan bersumpah setia kepada keluarga kekaisaran, maka mereka akan berada di bawah kendalinya. Orang-orang dari pasukan keadilan akan menegur tetua ini untuk waktu yang lama karena keputusannya, namun meskipun demikian mereka tidak akan dapat membatalkan apa yang telah disepakati. Jika itu terjadi, kaisar pasti akan mencoba mengambil alih Yulin di bawah pemerintahannya. Mata kaisar menunjukkan ekspresi penyesalan. Jika Chun Youn tidak terlibat, kaisar secara alami akan membawa kekuatan keadilan di bawah tanah, tetapi dia gagal. Saya tidak mengira dia akan memiliki keterampilan politik atau diplomatik, tetapi dia sudah cukup bagus. Utusan dari Yulin, saat ini ada di sana sebagai perwakilan dari pasukan keadilan. Kaisar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang itu sendiri, sangat memalukan. Namun, ini tidak seperti ini adalah kesempatan terakhir. Ya, karena konsekuensi Anda berperan penting pada saat perburuan, Kaisar pertama telah menandatangani perjanjian non-agresi dengan niat baik dan memberi Anda kebebasan. Ketika bantuan berlanjut, itu disalahartikan sebagai hak istimewa. Mempercayai non-agresi antara Wulin dan Kekaisaran hanya mengganggu ketenangan di Istana Kekaisaran, bukankah seharusnya Anda membayar harganya? Dia berbicara begitu lama memberikan alasan yang masuk akal, tetapi hanya ada satu kesimpulan. Jika mereka kalah, kultus iblis harus bersumpah setia kepada kekuasaannya. Dia mungkin tampil sebagai kaisar yang dituduhkan, tetapi dia banyak akal dan cepat dalam memanfaatkan peluang. Dia bukan tipe orang yang melepaskan sesuatu, jadi dia tahu bahwa dia memilikinya di tangannya. Ini, Marakim dan Li Hameng sama-sama bingung. Mereka mengira kaisar sedang merencanakan sesuatu, tetapi mereka tidak mengira bahwa dia akan menggunakan situasi ini untuk keuntungannya, dengan cara yang begitu nakal. Saat itu,
Kata-kata Ran Yong masuk ke telinga Marakim. Penjaga Agung Khan, kami harus menghentikan penawaran ini sekarang. Apa maksudmu? Kaisar membuat kesepakatan ini karena dia yakin dia akan menang. Yakin menang. Saya tidak tahu segalanya karena saya selalu tinggal di kuil, tetapi saya mendengar bahwa tidak ada satu orang pun di Wulin yang tidak tahu nama Lim Giuhua. Lim Giuhua, mata Agung Wali Marakim membelalak. Dia tahu bahwa dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat, tetapi ketika Ran Yong menyatakan, sesuatu muncul. Gelombang pedang Lim Giuhua. Lim Giuhua, pedang gelombang. Dia pernah menjadi salah satu dari 5 prajurit terkuat di Timur Tengah, dan disebut Kaisar Pedang. Seperti komet di Wulin, dia adalah sosok absolut dengan ilmu pedang yang unik. Dia adalah pria yang hebat, dan semua orang berharap bahwa dia akan berubah menjadi pendekar pedang terbaik di seluruh dunia setelah dia mengalahkan Raja Pedang Penghancur, yang merupakan puncak dari 5 prajurit hebat dan pendekar pedang terampil saat itu. Tapi saya dengar dia hanya bekerja di Wulin selama 1 tahun dan menghilang setelah itu. Itu di masa lalu, lebih dari 90 tahun yang lalu. Itu adalah sesuatu yang Marakim tidak bisa langsung diingat karena itu adalah cerita yang dia dengar saat masih kecil. Yang berarti Kasim itu saat ini berusia 120 tahun, bahkan mengingat dia mengalami metamorfosis, kejadian saat ini tidak masuk akal. Mustahil. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun dengan meminum darah kilin. Darah kilin. Benar, Lim Giuhua, pedang gelombang. Dia adalah penduduk asli kota Parakasim, dan dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari percobaan meminum darah kilin. Dengan keberhasilannya, istana kerajaan telah memaksa puluhan Kasim untuk meminum darahnya, tetapi mereka semua mati terbakar, menjadikannya satu-satunya yang dapat meminumnya. Penguasa kultus iblis, Anda tidak punya pilihan selain menerima tawaran saya. Kaisar telah memberikan alasan yang cukup. Jika dia menolak, itu berarti Chun Youn mengakui bahwa dia dan bawahannya tidak dapat mengalahkan pengawal penjaga. Jika itu terjadi, istana kekaisaran dapat menyebarkan desas-desus, yang menyatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkan kultus iblis. Pendamping saya adalah Laksamana Tombak Timur pertama, dia sangat terampil bahkan sebelum mengkonsumsi darah kilin. Keahliannya juga terkenal di seluruh Wulin. Kaisar yakin memenangkan taruhannya. Apapun masalahnya, dia tidak akan pernah kalah. Saat itu, Chun Youn melewati Ran Yong dan berjalan ke depan. Dia telah mengambil keputusan. Bagus. Untuk menerima. Mengi. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Sebelum Kaisar bisa menyelesaikan kata-katanya, api hitam legam muncul dari tangan kanan Chun Youn, dan segera membentuk pedang. Itu adalah pedang iblis langit yang dijiwai dengan api kilin. Pedang tak terlihat. Api hitam. Ada kalanya Kaisar mengundang para master dari berbagai faksi Wulin untuk belajar tentang ki dan energi internal, tetapi dia tidak pernah merasakan energi yang begitu menakutkan. Apa itu? Kaisar bingung dengan energi yang dia rasakan untuk pertama kalinya. Saat itulah Lim Giuhua, yang berdiri dengan bangga, berbicara dengan suara mendesak. Yang mulia, tolong tunda pertarungan sebentar. Itu dulu. Memotong. Dalam sekejap mata, Chun Youn muncul di depan Lim Giuhua. Bahkan dia, yang dianggap terkuat oleh Kaisar, seorang prajurit tingkat Mahaguru, dengan cepat mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Apa dia? Bingung? Lim Giuhua mencabut pedang gelombang emasnya dari pinggangnya. Pedang gelombang bergerak seperti cambuk, dan kemudian membentuk udara seperti gelombang di langit, menciptakan perisai berkualitas tinggi. Aku harus membuatnya terburu-buru. Itu adalah perisai pedang yang dibuat dari teknik pedang gelombang. Pedang ini mengandung teknik hujan bunga dari langit, yang membuat perisai itu semakin kuat dengan setiap serangan yang diterimanya. Cewek, gemeresik, gemeresik, gemeresik. Pedang api hitam Chun Youn menghantam Wave Sword Shield. Dengan setiap pukulan, perisai gelombang lain akan terbentuk, sehingga api hitam tidak mungkin menembus perisai. Dia telah membela Kaisar dengan mendesak, tetapi dia tahu bahwa serangan itu dapat dicegah. Namun, Wu Wong, retakan, tidak, mata Lim Giuhua melebar. Perisai pedang gelombang, yang seharusnya menjadi lebih kuat dengan setiap serangan, tiba-tiba tertembus. Hal itu hal yang wajar terjadi,
karena Chun Youn menggunakan pedang tak terlihat. Namun, dia tidak tahu bahwa pedang api hitam di tangan Chun Youn adalah pedang tak terlihat. Tidak, ini adalah pedang yang tak terlihat. Terkejut dengan retakan di perisainya, Lim Gihua mencoba memperlebar jarak, tetapi pedang api hitam itu telah melewati lengan tebalnya. Memotong. Kuak. Lengan kanan Lim Gihua, yang seharusnya memegang pedang gelombang, jatuh ke tanah. Gedebuk. Lengan yang jatuh ke tanah, segera mulai terbakar dengan asap hitam. Kuk. Selain rasa sakit, dia tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Tidak, dia tidak mungkin mencoba membunuhku di sini. Dia berada di depan kaisar dan pejabat lainnya. Lim Gihua yang merasa hidupnya terancam, terkejut dan menusuk ke arah dada Chun Youn dengan pedang di tangan kirinya. Tapi, kuak, pedang api hitam, yang terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang, dikurung. Rasa sakit yang dirasakan karena terpotong dan rasa sakit karena terbakar pada saat yang sama adalah rasa sakit yang paling buruk yang pernah dia rasakan, rasa sakit yang tidak bisa dia gambarkan. Lim Gihua memadatkan pelan dengan mata berlumuran darah dan penuh ketakutan. Memang, ilahi, mas, gedebuk. Sayangnya, dia tidak bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan sebelum jatuh ke tanah. Novelus B. Bagaimana ini mungkin? Kaisar, yang bingung dengan apa yang terjadi dalam sekejap mata, didekati oleh Chun Youn, saat dia berjalan menjauh dari tubuh Lim Gihua. Pak, dengan senyum paling sinis di wajahnya, dia berkata, "Yang mulia benar, ketika bantuan berlanjut, itu disalahartikan sebagai hak istimewa, bukan?" Bab 378. Bab 378, jangan sentuh dia. 1. Menjadi tak terpecahkan bisa menjadi aneh. Perbedaan antara master peringkat rendah dan master peringkat tinggi tidak terlalu besar. Namun, semakin kuat seseorang, semakin besar celahnya. Itu adalah salah satu alasan mengapa orang Wulin berpegang teguh pada konsep kekuatan, tingkat yang lebih tinggi, dan energi internal daripada bekerja keras untuk mencapai status bangsawan yang lebih tinggi. Misalnya, energi internal dan ki yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik akan berkurang saat seseorang mencapai tingkat transmisi yang lebih tinggi. Tentu saja, dalam hal teknik, efisiensinya lebih bergantung pada situasi, penggunaan, dan pemahaman, daripada tingkat kerusakan. Meskipun demikian, kemandirian seperti itu akan hilang begitu saja ketika para pejuang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lim Gihua, pedang gelombang. Dia telah mencapai tingkat Mahaguru yang sempurna. Bahkan dibandingkan dengan 5 prajurit terampil teratas di masa lalu, dia pasti salah satu dari 3 teratas. Apalagi dia sudah hidup sangat lama, pengalamannya dalam seni bela diri kemungkinan besar akan menjadi orang terkuat di Wulin saat ini. Petik 1. Ya ampun, bagaimana dia bisa diturunkan dengan mudah? Great Guardian Marakim, dan Great Elder Ran Yong, yang membujuk tuan mereka, langsung bingung. Itu semua telah terjadi bahkan sebelum mereka mencoba menghalangi Tuhan mereka untuk terlibat dalam pertempuran. Saat Lim Gihua muncul dan mengungkapkan identitasnya, mereka menjadi khawatir bahwa Youn mungkin dalam bahaya. Namun, itu berakhir dengan pemenggalan cepat Lim Gihua setelah hanya 3 serangan. Sulit dipercaya. Penatua Chongsu dan murid-muridnya, yang menonton dari samping, menampilkan ekspresi tercengang. Apakah ada langit di atas langit? Ketika mereka melihat Lim Gihua, yang disebut pengawal penjaga dikabarkan, karena kekuatannya yang tak tertandingi, mereka juga menjadi khawatir. Tapi kemudian, Chun Youn telah memotong lengannya dan mengira seolah-olah dia sedang berhadapan dengan prajurit tingkat rendah. Tidak mungkin apa yang baru saja dilihat mataku adalah ilusi. Itu pasti pedang hitam tak terlihat yang dia buat dengan menggunakan api hitam itu. Pedang tak terlihat. Pedang berwujud yang dikenal tidak berbentuk dengan energi tak berwujud. Pedang legendaris Dokgo Gupae dari Sekte Gunung Hua, yang hanya bisa dicapai ketika seseorang mencapai tingkat Master Ilahi. Pedang itu pasti tidak memiliki ki pedang. Kekuatan yang dikumpulkan oleh ki sangat bagus, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang tak terlihat yang baru saja dia saksikan. Kekuatannya cukup mencengangkan untuk menembus perisai pedang gelombang,
yang menjadi lebih keras dan lebih kuat dengan setiap serangan. Petik 2. Guru ilahi. Gumaman kecil, pelan, dan pendek, namun dampaknya sangat besar. Sebagian besar dari mereka yang berada di bawah tanah adalah pengguna seni bela diri, jadi mereka sangat menyadari tingkat pelaut. Tidak mungkin mereka yang berlatih seni bela diri tidak pernah mendengar tentang tingkat guru ilahi, tingkat yang diceritakan dalam legenda. Tidak mungkin. Di tingkat guru ilahi. Apakah itu ada? Para laksamana, para komandan, dan semua kasim lainnya terkejut dan bingung. Adegan mengejutkan yang menunjukkan betapa mudahnya Guardian Escort dilepaskan. Menjadi salah satu dari 17 pemimpin pasukan keadilan, dia seharusnya tidak digerakkan oleh Chun Youn. Orang itu ditempatkan lebih dekat untuk menjadi tidak stabil. Monster nyata telah lahir di dalam Demonic Cult. Tuhan surgawi. Namun, dia tidak bisa mengakuinya. Saat itulah sebuah pertanyaan muncul di benak tetua Chongsu. Mungkinkah penguasa kultus iblis bisa disamakan dengan monster di timur? Monster dari timur yang tidak bisa disentuh siapapun. Tidak banyak informasi tentang monster itu karena dia tidak berjalan bersama dengan anggota Wulin lainnya, tetapi dia adalah salah satu dari 5 prajurit hebat dan memiliki karakter pembohong, dewa, dalam gelarnya. Dia juga disebut dewa perang dan dewa pertempuran. Dan dikatakan bahwa dia mendapatkan semua gelar ini hanya dengan menggunakan kedua kebugarannya. Monster melawan monster. Teriakan keras masuk ke telinga tetua Chongsu. Ya, Anda, menjauhlah dari yang mulia sekarang juga. Komandan Utara Yongzhou, mengarahkan pedangnya ke Chun Youn, tangannya terlihat gemetar. Setelah membunuh pengawal penjaga, Chun Youn mendekati kaisar hanya dengan 2 langkah. Namun, melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki Chun Youn, Yongzhou tidak bisa menggerakkan kakinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Aku akan mati hanya dengan 1 serangan darinya. Sudah pasti dia akan terbunuh saat dia melangkah keluar. Sementara dia berjuang untuk mengatasi rasa ketakutannya, sebilah pedang biru tiba-tiba menyentuhnya, saat dia berjuang untuk berdiri. Itu adalah penjaga agung, Marakim, yang mengenakan topeng dengan pola yang unik. Raja Kegelapan. Aku bersumpah, 1 langkah lagi dan kamu kehilangan akal. Wajah Yongzhou menjadi gelap saat jantungnya melompat ke tenggorokannya. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa bukan hanya Chun Youn di kuil bawah tanah, tetapi juga Ran Yong, yang mengaku sebagai anggota kultus iblis dan penjaga agung Marakim. Saat Yongzhou menutup mulutnya, mata semua orang terfokus pada satu tempat. Bagaimana pengawal penjaga bisa begitu tidak berdaya? Kepala pengawal penjaga, Lim Giuhua, sedang didistribusikan guling di lantai yang dingin. Matanya masih terbuka saat kematian datang secepat kilat. Mungkinkah kamu berharap dengan orang itu? Aku harus bersaing untuk mengetahuinya, tapi jangan khawatir, kurasa aku tidak akan kalah. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Lim Giuhua, orang terkuat di istana kekaisaran, sebelum kematiannya. Dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya bahkan setelah bertemu dengan 5 pejuang hebat pada masanya, jadi, bagaimana mungkin dia tidak melawan seorang tuan yang sombong dan tidak berpengalaman? Apa yang akhirnya kulakukan? Dia hanya mencoba untuk menguasai mereka tetapi akhirnya kehilangan Guardian Escort-nya, warisan yang dia warisi dari pendahulunya. Keyakinan Kaisar, yang tidak pernah goyah, mulai retak. Rasa malu terlihat di matanya yang serius, dan dia tanpa sadar mundur. Melangkah. Mata Chun Youn berbinar. Oh, apakah kamu takut padaku? Mata semua orang dengan cepat mengunci Youn saat kenyamanan tiba-tiba turun. Mata Kaisar bergetar. Bagi Kaisar Kekaisaran Besar, yang selalu memerintah dan tidak pernah mundur, mundur berarti dia menerima kekalahan di hadapan lawannya. Tidak, saya adalah Kaisar dari kerajaan yang luas ini. Ini tidak mungkin terjadi. Bingung, Kaisar menyoroti Chun Youn dan berteriak. Sombong, mundur, sekarang. Mendengar itu, Chun Youn tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Meskipun dia secara licik mundur, Kaisar tidak mau mengakui kekuatan kultus iblis. Menikmati keadaan yang berubah, Chun Youn membuka mulut. Sepertinya kamu salah paham akan sesuatu. Yang mulia. Kesalahpahaman. Apa yang kamu coba mengejekku?
Anda benar-benar dapat memesan saya. Yang mulia, tetapi hanya jika Anda lebih unggul dari saya. Dengan kata-kata itu, Chun Youn mengambil langkah lebih dekat ke kaisar dan mengangkat tangannya. Wuong, petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Tubuh kaisar perlahan mulai melayang di udara. Ekspresi kaisar merendahkan karena penghinaan yang dia hadapi untuk pertama kalinya. Beraninya kau menempatkan kaisar melalui ini. Laksamana Seo Taesik dari Cardinal Spear, yang memiliki kesetiaan mendalam kepada keluarga kekaisaran, tidak dapat berdiri diam dan mulai berteriak sambil mengeluarkan senjatanya untuk menyelamatkan kaisar. Apa? Dia mencoba bergerak ke arah punggung Chun Youn dan menikamnya dengan pedang, tetapi tidak mungkin bawahan Chun Youn membiarkan hal itu terjadi. Keren. Ah tidak. Tepat saat dia hendak mendekatkan Chun Youn, tiang api panas membubung tepat di depannya menciptakan dinding yang menyala-nyala. Bingung, Seo Taesik memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan dan mencoba lagi, ketika Ran Yong mengulurkan tangan dan melepaskan lebih banyak tembakan. Siapa yang memberi izin untuk bertindak seperti ini? Laksamana Seo. Jika Anda tidak berniat mati, jangan lakukan hal-hal yang pada akhirnya Anda akan sesali. Wali, aku akan mengingat ini. Jika dia bisa, dia ingin memotong api, tetapi jika dia mencoba melakukan apa saja, Ran Yong siap membunuhnya. Namun, sebagai subjek, dia tidak bisa melihat kaisar dipermalukan. Itu dilukiskan untuk melindungi kaisar, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Potong daging seseorang dan potong tulang lawan. Laksamana Seo Taesik dari Cardinal Spear mencoba menerobos tiang api yang diciptakan oleh Ran Yong dengan tekad untuk memotong daging dan memotong tulang lawan. Beraninya kamu. Saat Seo Taesik sedang memutuskan, api Ran Yong, yang mulai memisahkan jarak, dengan anggun bergerak ke udara dan mengarahkan ke arahnya. Wong, Seo Taesik melepaskan pertahanannya dan mengangkat pedangnya ke arah api. Kepalkan gigi dan tunggu, aku akan memotong bagian belakang iblis ini dan apinya. Bagaimanapun, itu adalah rencana yang sederhana. Tiang api menghalangi dia untuk mendekati punggung Chun Youn, jika dia bisa melewatinya, dia bisa memotong Chun Youn dan menyelamatkan kaisar. Dengan tekad itu, dia memukul tiang api dengan pedangnya, yang dijiwai dengan pedang Qi. Itu tidak mungkin. Pilar api, yang dia pikir akan segera terbelah, bangkit seperti angin puyuh dan dengan mudah membelokkan pedangnya. Pengawal penjaga yang telah meninggal, Lim Giuhua, telah berhasil menyelesaikan garansi api, membuat Seo Taesik percaya bahwa dia juga bisa, tetapi kali ini api telah muncul dari tubuh Ran Yong. Tidak mungkin dia bisa bermimpi dengan Maha Guru. Itu adalah peringatan terakhir, Laksamana Seo. Sialan, tangan anggun Ran Yong mengarah ke punggung Seo Taesik, dan menyerang. Laksamana Seo mencoba memblokirnya, tetapi dia tidak berada di level yang sama dengannya dan dia menerima beban penuh dari serangan itu. Kuak, gedebuk, suara patah tulang terdengar jelas. Dia telah mencoba menggunakan hidupnya sebagai ganti nyawa Youn, tetapi pada akhirnya, dia menyerahkan nyawanya untuk apa-apa. Ran Yong mencengkeram leher Seo Taesik dan melemparkannya menjauh dari Chun Youn. Gedebuk, Seo Taesik, yang jatuh ke tanah, batuk darah dan berteriak pada para kasim dan penjaga. Batuk, apa yang sedang kamu lakukan? Lindungi yang mulia sekarang juga. Tetapi, bahkan Lim Giuhua tidak mampu bersaing dengan monster itu. Hanya ada 5 anggota kultus iblis. Apakah Anda bermaksud melakukan pengkhianatan dengan membiarkan yang mulia dipermalukan? Ya, dentang. Mendengar kata-kata Seo Taesik, mereka semua mengeluarkan senjata. Mereka mengalami kesulitan mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi kacau seperti itu. Tetapi kata-kata Laksamana Seo berhasil membuat mereka masuk akal. Ya, tidak peduli seberapa bagus mereka, hanya ada 5. Kami unggul dalam jumlah. Selama dia manusia, tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika mereka tidak terampil, jumlah mereka sendiri melebihi 300. Sepertinya ada kemungkinan menjatuhkannya jika mereka terus-menerus menyerang. Batuk, bertujuan untuk kekuasaan kultus The Setan. Ya, atas perintah Seo Taesik, mereka menyerang Chun Youn, yang mengendalikan kaisar.
Turunkan yang mulia sekarang. Kamu pria sombong. Keren, 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 keren. Suara menjadi pedang radu bergema di seluruh kuil. 300 Kasim dan pengawal akhirnya mulai bergerak bersama. Jika kamu menurunkanku sekarang, Chun Youn menenangkan diri mendengar kata-kata Kaisar. Tinggalkan harapanmu yang tidak berguna. Apa? Hal yang luar biasa terjadi di depan mata Kaisar. Chun Youn mengangkat tangan kirinya dan membuka telapak tangan. Para pengawal yang menyerang ke depan untuk menyerang tiba-tiba terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Wah, aduh, hidungku. Apa ini? Beberapa dari mereka menabrak dinding tak terlihat dengan sangat keras dan akhirnya mematahkan hidung mereka. Chun Youn dengan ringan pembasahan tangan ke arah mereka yang menabrak dinding tak terlihat. Apa? Kuak, angin kencang mendorong mereka dan menghempaskan mereka ke belakang. Bawa dia, ya, apa? Gedebuk. Para pengawal, yang sedang menunggu serangan susulan, siap melompat melewati tembok ketika angin akhirnya menerbangkan mereka juga. Kuak. Mereka yang mencoba membantu pengawal terbang akhirnya muntah darah karena kekuatan yang mereka lempar ke belakang. Mereka semua akhirnya menderita semacam cedera internal. Semuanya, serang sekaligus. Hanya ada satu musuh. Ratusan pengawal yang berada bersiap belakang siap menyerang Chun Youn yang keahliannya mencelakai mereka. Krur, ini. Rasa distribusi menjalar ke punggung mereka. Youn telah berhasil menjatuhkan 300 Kasim dan para pengawal secara bersamaan. Energi apa ini? Ini seharusnya tidak mungkin. Bingung, mereka mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Gedebuk, 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 gedebuk. 300 orang tergeletak di tanah, wajah mereka pucat, tidak mampu menahan energi yang menekan mereka. Dia monster. Yang mulia, mereka mengira jika mereka menyerang terus-menerus, mereka bisa mendorong monster itu dan membebaskan kaisar mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala saat ini, mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang akan terjadi pada kaisar mereka. Bagaimana mungkin manusia biasa melakukan hal seperti itu? Kaisar menjadi gugup setelah melihat para Kasim dan para penjaga tergeletak di depan orang lain. Apalagi jika dia ingin mempertahankan ketenangannya, itu menjadi semakin sulit setiap detiknya. Chun Youn, puas, menoleh ke arah Kaisar. Akhirnya menjadi tenang. Sekarang, akankah kita melanjutkan pembicaraan kita? Tidak seperti Chun Youn yang santai, Kaisar bahkan tidak bisa membuka mulut. Chun Youn terus berbicara. Apakah Anda mengerti sisi mana yang akan memiliki hasil yang menguntungkan jika ini terus berlanjut? Kaisar tidak mau mengakui kata-kata Chun Youn, tetapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Monster seperti dia akan mampu menginvasi istana dan membunuh semua orang di keluarga kekaisaran jika dia mau. Kenyataan menakutkan yang membuat jantung mulai bergidik. Yah, aku yakin kamu tahu ini, tapi alasan mengapa Kaisar pertama menandatangani perjanjian itu bukan karena prestasi yang dibuat selama berdirinya pemerintahan, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Memalukan, namun tidak ada ruang untuk disetujui. Namun, harga diri dan otoritasnya sebagai seorang kaisar tidak membiarkan pelanggaran ini berlanjut. Wajah Kaisar menjadi merah karena marah. Saya membuat sejumlah konsesi dengan berpikir bahwa Anda pantas mendapat kesempatan. Tapi apa yang terjadi bahkan setelah mengancamku seperti ini, kamu akan bisa keluar. Bahkan jika kamu berjanji seperti ini, tidak semua orang di peringkatmu seperti ini. Petik 2. Yang mulia sangat diplomatis bahkan dalam situasi yang mengancam. Mendengar kata-kata tawa Chun Youn, Kaisar memasang ekspresi yang tidak masuk akal. Hahaha. Dia menyoroti Chun Youn dan berteriak. Anda mengolok-olok saya. Tidak peduli seberapa cerobohnya kamu harus menyadari akibat dari membunuhku. Aku, Kaisar negeri ini. Keyakinan seorang kaisar. Mungkin karena selama bertahun-tahun dia telah memerintah atas tanah itu. Jika dia langsung meninggal, perang saudara akan terjadi untuk membentuk pemerintahan baru dan agar pangeran mendapat dukungan sebagai pemerintahan berikutnya. Jika situasi politik menjadi kacau, Barat dan Utara, yang terus-menerus mengancam dengan kekuasaan, akan menghancurkan ibu kota.
Anda tidak dapat mengancam hidup saya dengan... Astaga, Ho! Pada saat itu, ujung tajam pedang naga putih sedikit memotong leher Kaisar. Bingung, Kaisar terkejut kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Mulia sepertinya terlalu percaya diri tentang keberadaan Anda. Apa? Ketika gigi tanggal, gigi baru muncul dan mengambil alih peran mengunyah. Begitulah dunia ini bekerja. Pada akhirnya, orang lain akan menggantikanmu. Apa yang kamu katakan? Chun Youn memperhatikan getaran dalam suara Kaisar dan memandang Zhu Taihan. Ada gigi yang sangat bagus di sana. Selain itu, dia adalah kuda sogi yang bisa aku gerakkan sesukaku. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Wajah marah Kaisar, yang penuh amarah dan amarah, segera berubah menjadi putih seperti mayat. Bab 379. Bab 379, jangan sentuh dia. 2. Apa yang dia coba lakukan? Pangeran Zhu Taihan, yang mengamati Chun Youn, terkejut. Percakapan antara dia dan Kaisar telah banyak menyimpang dari kesepakatan mereka. Tiba-tiba, Youn berbicara seperti penjahat yang telah merencanakan pemberontakan sejak awal. Situasinya benar-benar berubah, dan rasa takut menjalari tulang punggung Zhu Taihan. Apakah kamu berencana membunuhku? Mata Kaisar bergetar. Berbeda dengan orang-orang Yulin yang dia kenal, penguasa kultus iblis yang berdiri di depannya adalah mimpi buruk yang tak terhindarkan. Chun Youn menatap langsung ke mata ketakutan Kaisar. Kamu pikir aku tidak akan membunuhmu, Yang Mulia? Meneguk. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pedang naga putih yang ditekan ke leher Kaisar, menggali lebih dalam. Itu untuk menunjukkan bahwa keinginannya untuk membunuh bukanlah pertunjukan. Oh, dia benar-benar serius melakukan ini. Kaisar adalah seseorang yang tidak pernah disakiti atau dianiaya bahkan sekali seumur hidupnya. Perasaan kematian yang tidak menyenangkan bahkan tidak bisa diungkapkan, karena pedang itu ditekan ke lehernya. Beraninya kau, seorang pemuja rendahan, bertindak seperti ini terhadap Yang Mulia. Xing Yongzhou, Komandan Utara, sangat marah dengan perilaku Chun Youn sehingga dia mencoba menyerangnya. Dentang, penjaga agung Marakim memblokirnya karena dia paling dekat dengan Yongzhou. Yongzhou mencoba melewati pria itu dengan menggunakan pedangnya, tetapi lawannya tidak mudah, dan dia disebut Raja Kegelapan. Seberapa cepat dia, Yongzhou berpikir bahwa dia dapat menyerang dan memiliki setidaknya satu kesempatan untuk menyerang, tetapi ketika dia mengambil satu langkah ke depan, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Tiba-tiba, Marakim yang berada di dekatnya mengayunkan pedangnya ke lehernya. Dalam sekejap, peringatan dari Marakim melintas di benak Yongzhou. Aku bersumpah, ambil satu langkah lagi dan aku akan memastikan untuk memotongmu. Mata Yongzhou melebar. Seperti yang dijanjikan, hanya dengan satu langkah, tenggorokannya akan dipotong. Tidak. Bingung, dia berbalik dan mencoba mundur, tetapi pedang Marakim terlalu cepat. Saat pedang dingin menyentuh lehernya, wajahnya, yang hanya menunjukkan rasa takut, berkeringat dingin. Pak, kuak, serangan yang bertabrakan dengan pedangnya membuat Yongzhou terjatuh dengan keras ke lantai. Dia telah diperingatkan, tetapi dia tidak terbunuh. Marakim telah menjatuhkannya dengan pedangnya. Bertindak seperti Tuhan itu sulit. Tidak peduli seberapa mengerikan situasinya, lawannya adalah perwira militer berpangkat tinggi dari keluarga kekaisaran. Sulit untuk membunuh orang seperti yang dilakukan Chun Youn. Selain itu, tanpa perintah Tuhan, mereka tidak bisa membunuh siapapun. Dengan kata lain, hanya Youn yang harus memutuskan siapa yang terbunuh. Kacau sekali. Apa yang sedang terjadi? Itu memalukan bagi murid-murid Kaisar. Tetapi bahkan Chong Su, anggota lama aliansi, memandang Chun Youn dan Kaisar dengan ekspresi bingung. Dari sudut pandang salah satu pemimpin pasukan keadilan, yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar, dia harus turun tangan dan menghentikannya. Jika Kaisar meninggal, hubungan stabil saat ini antara Wulin dan Kekaisaran akan runtuh. Tapi yang lebih membingungkan adalah kata-kata yang diucapkan Chun Youn beberapa saat sebelumnya. Dia akan menjadikan pangeran kedua sebagai kaisar baru. Lalu, apakah sang pangeran bergandengan tangan dengan Demonic Cult?
Yulin adalah orang yang mempertahankan hubungan lebih dekat dengan kaisar dan putra mahkota, yang seharusnya mewarisi tahta, untuk melanjutkan hubungan Yulin dengan keluarga kekaisaran. Yulin yakin bahwa putra sulungnya, Zhu Taiyon, yang akan mewarisi tahta, dan mereka telah mendukungnya dengan segalanya. Namun, kali ini, rencananya salah karena upaya putra mahkota untuk bergandengan tangan dengan klan Blade God Six Martial. Ini tidak bisa terus. Jika itu terjadi, keseimbangan Yulin dan keluarga kekaisaran yang kami coba pertahankan sampai sekarang akan terganggu. Itu adalah sesuatu yang mereka sadari. Chongsu harus mencegah hal terburuk terjadi, tapi masalahnya adalah dia tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Bagi saya untuk merasa sangat tidak berdaya. Dibutuhkan 10 prajurit superior master untuk mengalahkan satu supreme master. Tapi lawannya adalah seorang guru ilahi. 17 pemimpin pasukan keadilan, akankah mereka mampu mengalahkan monster ini, bahkan jika mereka semua bergandengan tangan? Dia adalah pasukannya sendiri. Itulah perbedaan yang dibuat satu tingkat, terutama di puncak, dalam seni bela diri. Pengaruh seorang prajurit yang kuat akan dapat menentukan alur perang. Penguasa kultus iblis saat ini, Chun Youn adalah keberadaan yang legendaris. Yang mulia, lepaskan dia sekarang. Bahkan jika petugas berteriak, tidak ada gunanya. Saat mereka ditekan oleh energi Youn, tidak ada cara bagi mereka untuk menyelamatkan kaisar mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak sambil berlutut. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang guru ilahi? Saat itulah kaisar menyadari kenyataan memalukannya. Berada di tengah istana kekaisaran, dan di tengah banyak pejabat dan komandan militer, pria ini tidak takut apapun dan memojokkan semua orang. Chun Youn, seorang guru ilahi, memiliki semua kemampuan untuk membunuhnya kapanpun dia mau. Saya melebih-lebihkan diri saya sendiri. Saya diberitahu oleh kaisar masa lalu untuk tidak pernah melanggar perjanjian non-agresi. Kaisar sebelumnya telah memperingatkannya untuk tidak pernah mencoba dan mengalahkan rakyat Wulin. Meski menyadarinya, kaisar hanya menganggap Wulin sebagai sekelompok orang, dan tidak pernah benar-benar tertarik pada mereka. Baru sekarang dia menyadari kesalahan fatalnya. Jika pria ini, Chun Youn, memikirkannya, dia bisa diam-diam membunuh kaisar di tengah malam. Tunggu, mudah-mudahan, tujuannya mungkin. Petik 1. Tiba-tiba, sebuah ide aneh terlintas di benak kaisar. Jika seorang pria dengan kemampuan seperti itu rakus akan kekuasaan, dia bisa saja membunuh kaisar secara diam-diam daripada membuat keributan seperti itu di bawah tanah. Jika dia membunuhku untuk menempatkan Zhu Taihan di atas tahta, dia harus menumpahkan lebih banyak darah karena dia harus membunuh pejabat yang mendukung pangeran lainnya. Itu adalah sesuatu yang pria di depannya tidak mungkin tahu. Pada saat itu, pria yang telah membunuh pengawal penjaga tanpa menunjukkan belas kasihan saat ini menekannya dengan energinya, sambil menahannya di udara. Ini adalah pertunjukan dari kemampuannya yang luar biasa. Dia menunjukkan bahwa dia adalah monster yang tidak bisa dikendalikan. Dan itu adalah sesuatu yang jelas disadari oleh para pejabat di bawah tanah. Tujuan Chun Youn telah tercapai. Tuan dari kultus iblis, orang ini menginginkan sesuatu dariku. Kemudian, kaisar, yang yakin akan hal itu, hendak membuka mulutnya, tetapi kemudian seseorang muncul di antara dia dan Chun Youn. Dia tidak lain adalah Zhu Taihan. Zhu Taihan muncul, menyatukan tangannya, lalu membungkuk. Terkejut, Chun Youn bertanya, "Apa yang kamu lakukan, pangeran?" "Tuan Chun, tolong hentikan ini." Tanpa diduga, Zhu Taihan berusaha menghalangi Chun Youn untuk menyakiti kaisar. Kaisar tidak dapat memahami situasinya. Anak ini dan kultus iblis bukan satu tim. Kaisar mengira Zhu Taihan dan Chun Youn berada di kapal yang sama. Zhu Taihan adalah putra seorang selir. Meskipun dia terlahir sebagai pangeran, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berada di belakang pangeran ketiga dalam hal kebaikan kaisar. Orang seperti itu mendapat kesempatan untuk menjadi kaisar jika dia menerima dukungan Chun Youn. Saya mengerti betapa tidak menyenangkannya situasi ini. Namun, kesepakatan kami hanya untuk menyingkirkan mata-mata dari klan Blade God Six Martial di istana. Klan Pedang Dewa 6 bela diri.
Mendengar itu, Kaisar semakin bingung. Bukannya dia tidak tahu klan. Di satu sisi, Kaisar tahu bahwa merekalah yang mendukung Zhu Taiyon, yang ingin menjadikan mereka faksi utama dalam perjanjian non-agresi. Janji itu ditepati. Meski begitu, kamu tidak bisa menyentuh Yang Mulia Kaisar. Meskipun wajahnya pucat, kata-kata Zhu Taihan terdengar kuat. Sepertinya dia mencoba melawan ketidakadilan. Penampilan ini menyebabkan kebingungan di antara Kaisar dan teman-temannya. Dengan tatapan dingin, Chun Youn berbicara kepada Zhu Taihan. Itu sama selama waktu pendirian. Kami juga membantu dinasti, tetapi hasilnya selalu sama dengan kalian. Chun Youn memandangi tubuh pengawal penjaga. Jika bukan karena kekuatan luar biasa yang mereka miliki, kultus iblis akan dipaksa untuk bersumpah setia bahkan setelah membantu keluarga kekaisaran. Itu, seperti Yang Mulia katakan, jika bantuan berlanjut, seseorang menganggapnya sebagai hak mereka. Kultus kita akan berhenti melakukan itu mulai sekarang. Saya tidak melihat alasan untuk menunjukkan dukungan kepada kekaisaran, keluarga kekaisaran, atau Yang Mulia. Wajah Kaisar mengeras mendengar kata-kata Youn. Rasanya Chun Youn benar-benar ingin menjatuhkannya. Teriak Zhu Taihan lagi. Aduh, berhenti. Itu karena Yang Mulia tidak tahu yang sebenarnya. Maaf, tapi aku sedang tidak mood untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika Anda tidak bergerak, saya akan memindahkan Anda dengan paksa. Aku tidak akan bergerak. Jika Anda akan membunuh Yang Mulia, Anda harus memotong saya terlebih dahulu. Chun Youn mendecakkan lidahnya setelah melihat Zhu Taihan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan tubuh gemetar. Kau terlalu keras kepala. Dengan kata-kata itu, Chun Youn melambaikan tangannya. Retakan, kuak, Zhu Taihan, yang tadinya berdiri dengan tangan terbuka lebar, tiba-tiba kedua kakinya patah, dan dia jatuh ke lantai. Bingung melihat Zhu Taihan berteriak kesakitan, Kaisar berteriak. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku dan menempatkan anak ini di atas tahta? Bahkan jika dia adalah anak dari seorang selir, dia tetaplah anak Kaisar. Orang tua macam apa yang tega melihat anaknya menderita? Tanpa ragu, Chun Youn menjawab. Tidak masalah selama dia masih hidup. Kamu mah. Kaisar kehilangan kata-kata. Tidak mungkin untuk memprediksi cara Chun Youn melakukan sesuatu. Dia tampak seperti orang yang mengabaikan kebijaksanaan konvensional. Dia sangat berbeda dengan orang-orang Yulin yang sering dia temui. Apakah ini pemujaan iblis? Mengepalkan. Runtuh di lantai, dan berteriak. Zhu Taihan mendongak dengan wajah kesakitan dan berteriak. Silahkan, tolong Tuan Chun, ampuni Yang Mulia. Terlepas dari suaranya yang memohon, Chun Youn menjawab tanpa berkedip. Kamu masih belum sadar bahkan setelah kedua kakimu patah. Maka saya kira saya akan mengambil tangan Anda juga. Saat Chun Youn mengangkat tangannya, Kaisar berteriak. Tuan Chun, berhenti. Jangan lakukan itu. Retakan. Chun Youn mengabaikan kata-katanya dan membalikkan tangannya, yang membuat lengan Zhu Taihan berputar. Dengan air mata mengalir dari matanya, Kaisar berbicara. Aku kalah. Saat pernyataan kekalahan dari mulut Kaisar, wajah para Kasim, Laksamana, dan Komandan mengeras. Kata-kata yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulut seorang Kaisar, terdengar. Bagaimana mungkin? Yang Mulia, tidak mendengarkan kata-kata pejabatnya, Kaisar terus berbicara. Aku telah kalah. Saya akan mengabulkan semua yang Tuan Chun inginkan, tolong kasihanilah saya dan anak-anak saya. Pernyataan menyerah sepenuhnya. Jika berita ini menyebar, itu akan menyebabkan masalah serius di seluruh kekaisaran. Apakah kamu akan menepati kata-katamu? Aku akan melakukannya. Mulut Chun Youn tersenyum mendengar kata-kata itu. Dia akhirnya mendapatkan jawaban yang dia cari. Kaisar menutup matanya, merasa tidak enak setelah melihat ekspresi Chun Youn. Memang, ada sesuatu yang kamu inginkan. Itu firasat, dan pada akhirnya, niat lawan menjadi jelas. Gedebuk, kuak, Kaisar, yang berada di udara, jatuh ke tanah. Kaisar jatuh ke lantai, dan tidak bisa bangun karena kakinya masih gemetar. Menatap Kaisar, Chun Youn berbicara.
Persyaratan akan disidangkan dalam 2 hari dari sekarang di Istana Yang Mulia. Pastikan segel Anda siap untuk memproses permintaan. Petik 2. S. Segel. Ekspresi suram Kaisar semakin mengeras mendengar kata-kata itu. Jika surat resmi telah dicap, itu seperti mengubahnya menjadi dokumen resmi, seperti menandatangani perjanjian dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Kaisar pertama. Aib terbesar bagi Kaisar. Kaisar, yang marah, memandang Chun Yowun dengan marah, tetapi hanya menerima senyum nakal sebagai balasannya, yang lebih terlihat seperti peringatan. Alasan saya memberi Anda 2 hari adalah untuk memberi Yang Mulia dan pejabat istana kekaisaran waktu yang diperlukan untuk menemukan kebenaran. Dan, Chun Yowun melambaikan tangannya di udara. 300 atau lebih pengawal dan Kasim, yang tidak bisa bergerak, mulai membenturkan kepala mereka ke tanah seolah-olah ada yang mengendalikan mereka. Bang, 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 kuak, kuk, dengan dahi berdarah, mereka semua jatuh ke tanah. Mereka belum mati, tapi mereka pingsan karena gegar otak yang kuat. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak berguna kali ini, aku benar-benar akan mengambil kepalamu. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Anda akan membuat keputusan yang bijak. Kuk, mengerti. Ancaman yang jelas, Kaisar menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara pahit. Chun Yowun sudah menunjukkan bahwa dia bisa membunuh siapa saja. Meninggalkan Kaisar, yang tidak bisa lagi melakukan kontak mata, Chun Yowun berbicara kepada bawahannya. Ayo pergi. Ya, berteriak keras, anggota demonik cult mengikuti Chun Yowun. Bahkan Ranyong, yang telah melindungi harta karun dan kuil selama bertahun-tahun, melihat ke aula untuk terakhir kalinya dan menghilang. Setelah mereka pergi, kedua laksamana dan komandan, yang didorong ke belakang, berlutut dan menangis di hadapan Kaisar. Yang Mulia, kami tidak berdaya dan telah melakukan dosa besar. Tolong beri kami kesempatan untuk menghapus aib ini. Beri aku kesempatan, Yang Mulia. Kaisar menenangkan dirinya dan menatap mereka sambil berbicara dengan suara marah. Kamu mengatakan hal-hal seperti itu sekarang setelah dia pergi. Kedua laksamana dan komandan merasa malu dengan kata-kata Kaisar, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak bisa memberikan jawaban. Memang benar mereka tidak bisa bertindak saat Chun Yowun dan anak buahnya hadir. Sebagai tanggapan, Penatua Chong Su, Penatua Pasukan Keadilan, berbicara dengan hati-hati. Yang Mulia, jika Anda mau, saya dapat memberitahu Yulin. Saya berharap yang lebih tua tidak ikut campur dalam hal ini. Ya, Kaisar memandang mereka dengan sedih dan menggigit bibirnya. Jika kamu tidak ingin aku menghadapi aib lagi, jangan membicarakan masalah ini lagi. Dan tidak pernah, penguasa iblis, wah, jangan sentuh dia. Ya, ketika mereka menjawab, Kaisar memandang Pangeran Zhu Taihan yang sedang berbaring di depannya. Dia pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Kaisar memandangnya dengan sedih, menepuk punggungnya dengan ringan, dan memerintahkan para Kasim. Kalian laki-laki, bawa anak saya ke rumah sakit. Kamu, ya, seringai. Namun, Zhu Taihan, yang diduga pingsan, memiliki senyum kecil di bibirnya. Bab 380. Bab 380, Judul 5 Prajurit Terkuat 1. Pangeran Zhu Taihan telah menerima perawatan awal untuk kakinya yang patah di rumah sakit Istana Kekaisaran dan kemudian pindah ke istananya. Saat dia memasuki kamar tidurnya, Zhu Taihan menyeringai pada dirinya sendiri. Dia belum pernah dirawat oleh dokter sebelumnya, tetapi menikmati kemewahan seperti itu memiliki perasaan yang berbeda. Tidak lama kemudian, Yon Namgun, Komandan Selatan, mengunjungi kamar tidurnya. Begitu Yon Namgun masuk, dia langsung bertanya, Yang Mulia, apa kakimu baik-baik saja? Bagaimana mereka akan baik-baik saja? Itulah pertama kalinya saya merasakan sakit dalam hidup saya. Zhu Taihan memperlihatkan kedua kakinya yang dibalut perban. Saat kakinya patah, Chun Yowun tampak kesal. Ini akan sedikit sakit. Mendengar suaranya, Zhu Taihan seperti, dia ingin aku berakting, jadi aku akan melakukannya secukupnya. Tapi dia tidak menyangka Chun Yowun akan mematahkan kedua kakinya. Sialan, karena itu, dokter mengatakan butuh waktu sebulan untuk menyembuhkan kakinya.
Selain itu, dia tidak akan bisa berjalan dengan baik selama seminggu. Itu beruntung. Kalau saja itu adalah bagian tubuh yang berbeda, itu akan baik-baik saja dengannya. Namun, patah kaki bisa mengakibatkan pincang atau kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Meski demikian, dokter memeriksa lukanya dan mengatakan dia beruntung. Aku tidak tahu bagaimana kamu melukai kakimu seperti ini, tapi anehnya tidak ada kerusakan pada tulang rawan atau ligamennya. Jadi begitu Anda sembuh, tulang Anda akan sembuh lebih kuat dari sebelumnya. Saya pikir saya harus mematahkan tulang lebih lanjut untuk memasangnya kembali, tapi saya senang saya tidak harus melakukannya, Yang Mulia. Haruskah aku merasa bersyukur untuk itu sekarang? Saat itu, hanya dengan melihat Chun Youn sudah membuatnya takut. Sampai saat dia secara telepati mengiriminya pesan, Chun Youn telah sepenuhnya mengakar dalam perannya. Berkat mengorbankan kakinya, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Selama dokter merawat kakinya, Kaisar tidak meninggalkan sisinya, dan tetap di sampingnya menatapnya dengan mata penuh perhatian. Ini adalah jenis kemewahan terbaik. Kaisar selalu baik kepada putra sulungnya, Zhu Taiyon, tetapi selalu kejam kepada anak-anak lainnya. Oleh karena itu, fakta bahwa dia berhasil mendapatkan kasih sayang, sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Ini pertama kalinya dia memanggilku Nak. Rasanya aneh. Karena dia adalah putra seorang selir, Kaisar tidak pernah memanggilnya putra. Ngomong-ngomong, sampai festival Dano, aku hanya perlu memulihkan diri di istana. Syukurlah. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan bisa berjalan lagi. Selain itu, aku gugup karena aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Chun padamu. Bertentangan dengan apa yang awalnya direncanakan, sebuah variabel yang ternyata adalah Kaisar, telah muncul. Zhu Taihan sangat khawatir karena dia tidak pernah menduga bahwa Kaisar akan datang dan mengacaukan seluruh rencana. Secara khusus, dia merasa kasihan pada Yongzhou, Komandan Utara, yang merupakan pendekar pedang terkuat di istana dan orang yang dekat dengannya. Bahkan jika dia ingin memberitahu dia sebelumnya, Panglima Utara harus mengawal Panglima tertinggi sepanjang waktu, yang membuatnya tidak mungkin untuk berbicara dengannya tentang rencana tersebut, yang telah diberitahukan kepada mereka oleh Chun Youn tadi pagi. Alangkah baiknya jika ini hanya rusak sedikit. Tuan Chun pasti baik. Tidak, memanggilnya baik akan salah. Untuk disebut sebagai, Komandan Selatan, mengapa kamu terlihat seperti itu? Melihat ekspresi Zhu Taihan yang bergumam pada dirinya sendiri, wajah Yon Namgun mengeras. Mengapa kamu begitu kaku? Petik 2 titik. Yang Mulia, di depan. Yang Mulia, depan. Apa yang bisa? Zhu Taihan menoleh tanpa banyak berpikir, dan wajahnya menjadi kaku. Chun Youn berdiri di sana menatapnya. Bukannya keterampilan seni bela dirinya rendah, tetapi perbedaan antara dia dan Chun Youn terlalu tinggi untuk dia deteksi kehadirannya. Tuan Chun, aku tidak berharap kamu memikirkan semua hal itu. Suaranya rendah, namun prihatin. Meski begitu, ini adalah kamar tidur sang pangeran, kamu tidak bisa datang ke sini seperti yang kamu inginkan. Dia tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi dia takut pria ini akan mendengarkan pikirannya juga. Dengan keringat dingin, Zhu Taihan melambaikan tangannya. Tuan Chun. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dengan sedikit kekuatan, situasinya akan lebih mudah diselesaikan. Dia membuat alasan untuk membela diri. Dia bisa mengerti mengapa para pejabat tampak tercengang pada Kaisar yang menyatakan kekalahan di depan Chun Youn. Ia menyadari bahwa saat menghadapi situasi yang memalukan, orang cenderung mengumbar kata-kata dan memperbaiki masalahnya. Ya, ini adalah taat. Ya, Tuan Chun, percayalah pada M. Apakah Anda memberitahu Yang Mulia apa yang saya minta untuk Anda katakan? Atas pertanyaan langsung Chun Youn, Zhu Taihan mengangguk dengan hati yang gelisah. Saat mengancam Kaisar, Chun Youn telah merevisi rencananya dan mengubah beberapa hal. Melihat Chun Youn bertindak begitu cepat, Zhu Taihan mau tidak mau menganggapnya sebagai monster sungguhan. Meski begitu, tidak banyak orang di sisimu,
bagaimana kamu berencana berurusan dengan begitu banyak penjaga istana pada saat yang bersamaan? Nah, sambil menekan para pengawal dan Kasim, dia bahkan berhasil berbicara dengan Kaisar. Sementara itu, dia mengirim pesan telepati. Anehnya Chun Youn bisa melakukan banyak hal sekaligus. Tentu saja, Nano membantunya. Ya, saya melakukan apa yang diminta Tuan Chun untuk saya lakukan. Kaisar telah menemani pangeran ke rumah sakit dan sangat marah ketika dia kembali ke istana. Itu sepadan karena Kaisar sekarang tahu bahwa semua kekacauan ini terjadi di istana karena sebuah faksi yang disebut klan pedang Dewa Enam bela diri. Tentu saja, beberapa bukti telah dibuat-buat oleh Chun Youn, dan sebagai hasilnya, klan Blade God Six Martial, yang telah tumbuh menjadi pusat kekuatan di dalam istana kekaisaran dengan menggunakan putra mahkota Zhu Taiyon sebagai bonekanya, jatuh di bawah pandangan yang tidak menguntungkan dari Kaisar. Saya memberitahu Yang Mulia bahwa Tuan Chun sedang mencoba menyelamatkan istana kekaisaran dari klan Blade God Six Martial. Bahkan jika Yang Mulia tidak langsung mempercayainya, saya harap dia akan memahami Tuhan. Yah, dia tidak harus mengerti aku. Rencananya hanya untuk menghancurkan konspirasi klan bela diri Blade God Six dan memberikan hukuman kepada mereka. Tidak masalah apakah Kaisar memiliki kesan positif terhadap Youn atau tidak. Melihat Chun Youn, Zhu Taihan bertanya dengan sangat hati-hati. Tapi, Tuan Chun, jika Anda tidak keberatan, bisakah saya mengajukan satu pertanyaan saja? Tanya, saya ingin tahu tentang apa yang akan Anda tanyakan kepada Yang Mulia dalam 2 hari. Bisakah Anda memberitahu saya? Nyatanya, sang pangeran tahu bahwa apa yang diinginkan Chun Youn telah didapat. Bahkan jika dia tidak memintanya, klan Blade God Six Martial akan dihancurkan oleh Kaisar. Lagi pula, karena perjanjian non-agresi antara Wulin dan Kekaisaran, hanya itu yang bisa dilakukan. Ini lebih seperti saran daripada permintaan. Saran. Zhu Taihan bingung dengan apa yang dikatakan Chun Youn. Kaisar telah mengatakan bahwa dia akan mengabulkan permintaan apapun, tetapi membuat saran berarti dia memberi Kaisar pilihan untuk menolak. Ketika Chun Youn menjelaskan lamarannya, Zhu Taihan menjadi semakin gugup. Petik 2. Tuan Chun, itu bukan saran sederhana, apakah menurut Anda Yang Mulia akan menerima tawaran itu? Tidak peduli seberapa besar Kaisar melihat Blade God Six Martial Clan sebagai pelakunya, dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dia hadapi di aula bawah tanah kuil kerajaan. Kau bahkan membunuh pengawalnya. Dia bertanya-tanya apakah saran itu akan diterima. Jika itu dia tidak akan pernah menerima saran yang diajukan oleh Chun Youn. Tapi reaksi Chun Youn berbeda. Dia tampak percaya diri. Kaisar tidak akan menolak. 2 hari kemudian, sesuai kesepakatan, Chun Youn mengunjungi ruang singgasana di istana. Kaisar, yang menganggap memalukan membuat dokumen resmi sambil mencapnya dengan segel, tidak memanggil pejabat lainnya. Chun Youn telah memberitahu Zhu Taihan bahwa itu adalah saran dan bukan permintaan. Petik 2. Aduh, jika Yang Mulia menolak, kita dapat melanjutkan dengan perjanjian non-agresi seperti yang dibicarakan sebelumnya. Kaisar memiliki ekspresi aneh setelah mendengarkan proposal yang tidak terduga. Petik 1. Ini bukan permintaan tapi saran yang bisa saya tolak. Kaisar diam untuk sebagian besar waktu, dan setelah memikirkannya secara mendalam, dia menjawab. Di akhir pertimbangan panjang, sudut bibir Chun Youn naik dengan puas. 2 hari telah berlalu sejak insiden di kuil kerajaan. Sebuah pertemuan diadakan di Provinsi Henan di gedung utama pasukan keadilan. Baru-baru ini bahkan pasukan keadilan telah menderita kerusakan besar karena mata-mata, dan karena ancaman dari klan Blade God Six Martial. Hanya para pemimpin dengan murid terpilih dari klan mereka yang diizinkan memasuki gedung, sehingga hanya setengah dari kursi di aula dipenuhi. Orang yang meminta untuk mengadakan pertemuan ini tidak lain adalah Tetua Chong Su, anggota lama pasukan keadilan. Saya tidak mengerti, Penatua, apakah itu benar? Seorang pria parubaya dengan janggut abu-abu pendek, duduk di kursi terjauh, membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serius. Dia adalah salah satu dari 17 pemimpin pasukan keadilan, Peng Giu.
Tetua Chongsu sedang melaporkan insiden yang terjadi di Istana Kekaisaran selama perjalanannya sebagai utusan Yulin. Namun, karena detail laporannya yang tak terduga, orang-orang yang hadir cukup bingung. Tuan dari kultus iblis. Dia muncul di Istana Kekaisaran. Tidak masuk akal untuk mendengar bahwa Lord of the Demonic Cult telah muncul di Istana Kekaisaran. Meskipun mereka telah membentuk aliansi, jalur bebas hanya diperbolehkan di dalam Wulin. Tindakan memasuki istana ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku tidak begitu yakin, tapi sepertinya pangeran kedua adalah orang yang membawanya masuk. Saya pikir dia tidak akan tahu hal-hal seperti itu karena dia masih muda. Amitabha, daripada itu, bukankah fakta bahwa klan Blade God Six Martial menyusup ke Istana Kekaisaran menggunakan putra mahkota adalah masalah yang lebih serius? Seorang wanita parubaya berjubah biksu, duduk di kursi keempat, menyela. Dia adalah biksu sati dari klan Hangsan, terdiri dari hanya biarawati, dan mengikuti ajaran agama Buddha. Meskipun dia seorang wanita, dia adalah ahli pedang dari pedang bermata dua. Ada kebenaran dalam situasi ini. Menurut laporan dari murid tetua Cheonsu, klan Blade God Six Martial telah melewati batas. Atas kata-kata Terasati, pria lain, juga seorang beku dan yang duduk di kursi kedua, setuju. Seiring dengan ajaran agama Buddha, Biksu Gayeon adalah duta dari kuil Sorim, keberadaan simbolis di Wulin. Dia adalah seseorang yang telah menguasai penggunaan energi internal dan kekuatan Qi yang langka dan salah satu dari 10 orang yang bisa mengendalikan Qi hanya dengan satu jari. Amitabha, jika mereka bisa bergerak begitu cepat dan tanpa disadari, Wulin akan berakhir dengan kekacauan. Petik 2. Aliansi mungkin juga terguncang. Satu-satunya faksi di Wulin yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar adalah pasukan keadilan. Dalam situasi seperti itu, jika klan Blade God Six Martial menggunakan putra mahkota untuk mengendalikan kekaisaran, maka pasukan keadilan akan tersingkir. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jika kita berpikir seperti itu, maka kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda dari Pemujaan Iblis. Karena Tuan Chun Youn telah menghentikan hal itu terjadi, bukankah yang terburuk telah dihindari? Orang yang menjawab kata-kata duta besar adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang, dan pedang indah yang tergeletak di sampingnya. Penatua Pong. Itu adalah Pong Chungun, pemimpin tertua di kelompok klan Yulin. Dia adalah seseorang yang melihat Chun Youn dalam cahaya yang baik, sejak mengunjungi pegunungan 10.000. Penatua Pong selalu baik padanya karena kamu memiliki kenalan dekat dengan Tuan Muda. Salah satu dari 17 pemimpin, Peng Giu, berbicara sinis. Dia adalah seseorang yang membenci anggota kultus iblis dan ajaran mereka sampai ke intinya. Dia bahkan menentang aliansi dengan Demonic Cult sampai akhir. Tentu saja, kata-katanya kemudian ditolak karena sistem mayoritas. Tuhan, kepala sesepuh selalu seperti perang. Saya sangat menghormati Anda karena menjaga tugas Anda sebagai seorang pejuang. Petik 2. Apa? Penatua Pong dengan anggun membalas komentar sarkastik dari Peng Giu. Laporan belum selesai, dan melihat para sesepuh bertengkar karena masalah seperti itu, Tetua Chongsu tidak dapat menahan diri dan menggebrak meja. Bang, aku masih belum selesai. Semua orang bingung dengan sikap serius Tetua Chongsu. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa laporan itu sudah selesai. Namun, Tetua Chongsu masih menahan sesuatu yang penting. Hal-hal yang terjadi setelah berurusan dengan anggota klan Blade God Six Martial, dan menjatuhkan Laksamana Lim dan putra mahkota Zhu Taeyeon. Sepertinya Elder belum membicarakan poin utamanya. Saya berharap para pemimpin di sini akan mendengarkan dia sejenak. Pria yang duduk di ujung meja berbicara. Anehnya, meski dengan mata terpejam, pria itu memancarkan getaran yang mulia. Pria ini, yang tampak seperti pegawai negeri Istana Kekaisaran, adalah pemimpin besar pasukan keadilan, dan salah satu dari 5 prajurit terkuat Wulin, Yimok. Seperti yang dikatakan, kita harus membiarkan Penatua menyelesaikan laporannya. Saat orang banyak terdiam, Tetua Chongsu mulai berbicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Reaksi terkejut orang tumbuh secara bertahap menjadi ekspresi serius. Apakah itu benar? Pengawal Kaisar,
Lim Giuhua. Lim Giuhua, pedang gelombang. Pada suatu waktu, lebih dari 90 tahun yang lalu, dia adalah salah satu dari 5 prajurit terkuat dan disebut Kaisar Pedang. Tidak mungkin orang-orang Wulin tidak tahu namanya. Cukup mengejutkan untuk percaya bahwa dia masih hidup, dan bahkan lebih mengejutkan bahwa dia telah bekerja untuk Istana Kekaisaran. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, apa yang kamu katakan? Lord of the Demonic Cult membunuhnya. Dengan hanya 3 serangan. Sulit dipercaya, dia adalah pendekar pedang yang hebat. Kata-kata yang keluar dari mulut tetua Chongsu mengejutkan, para pemimpin yang hadir tidak mengerti apa yang baru saja mereka dengar. Sejauh yang mereka tahu, Tuan Chun Youn hanyalah seorang anak kecil yang masih tumbuh. Mereka telah mendengar bahwa dia sangat terampil, cukup kuat untuk membuat orang tunduk padanya dan dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Bahkan jika dia adalah pendekar pedang yang terampil, masih hidup sampai sekarang berarti dia pasti telah mencapai puncak, kan? Ya, dia pasti sangat terampil dengan semua pengalaman yang dia kumpulkan, tapi kalah dari Lord of the Demonic. Tuhan, di masa lalu, saya melihat Tuan Chun Youn di dalam kultus iblis, tetapi dia tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan 5 prajurit terkuat saat itu. Mungkinkah Penatua Chongsu telah melakukan kesalahan? Orang-orang enggan menerima kata-kata yang tidak bisa dipercaya seperti itu. Mereka tidak dapat menerima bahwa Chun Youn dapat melakukan itu. Selain itu, satu-satunya orang yang bisa menjamin keterampilan Chun Youn adalah tetua Chongsu. Apa yang dilihatnya hingga membuatnya gemetar seperti itu? Pemimpin besar pasukan keadilan telah memperhatikan bahwa tangan tetua itu gemetar. Saat berbicara tentang dewa kultus iblis, tangannya gemetar. Saya telah melihat banyak anggota kultus iblis, tetapi orang ini berbeda. Berbeda, Tuhan saat ini adalah seseorang di luar alam manusia, mungkin kita harus memanggilnya sebagai Tuhan. Ya, Dewa Iblis. Amitabha, Dewa Iblis. Tetua Chongsu, sejujurnya saya pikir Anda bingung karena banyak hal terjadi, minumlah teh. Petik 2. Tetua Pong berusaha menenangkan pria yang sedang berbicara, tetapi Tetua Chongsu bangkit dari tempat duduknya dan berteriak. Bagaimana kalian bisa menganggap enteng masalah ini? Aku melihat Lord of the Demonic Cult menggunakan pedang tak terlihat dengan mataku sendiri. Dengan menggunakannya, dia memenggal pengawal penjaga kaisar. Dia juga menaklukkan 300 prajurit dengan. Tunggu, dia berhasil mendapatkan perhatian mereka dengan satu kata. Pedang tak terlihat, pedang tak terlihat. Ketika dia mengatakan satu kata itu, semua wajah di dalam ruangan mengeras. Mustahil bagi seorang seniman bela diri untuk tidak mengetahui tentang pedang tak terlihat. Teknik tingkat tinggi yang hanya bisa dicapai ketika seseorang telah mencapai tingkat guru ilahi yang legendaris. Penatua, apakah Anda mengatakan bahwa penguasa pemujaan iblis berada di tingkat guru ilahi? Atas pertanyaan serius dari Yimok, Penatua menganggukkan kepalanya. Tepat, Chun Youn, penguasa kultus iblis, berada di tingkat guru ilahi. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Tingkat master ilahi. Negara legendaris yang diimpikan oleh setiap seniman bela diri untuk dicapai. Itu wajar bagi semua orang untuk terkejut. Mereka baru saja mendengar bahwa Lord of the Demonic Cult berada pada level legendaris ketika tidak ada orang dari Yulin. Tapi kejutan itu tidak berlangsung lama. Kegemparan terjadi hampir seketika. Ilahi, omong kosong apa itu? Tidak mungkin mencapai tingkat master ilahi. Yah, itu sulit untuk dipahami. Bahkan Yimok, pemimpin pasukan keadilan, yang terkuat di Yulin, mengalami kejutan yang tak terlukiskan. Saat keributan berlanjut, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu ruang pertemuan. Ketukan, ketukan, ketukan. Selama pertemuan, semua orang telah diberitahu untuk tidak ikut campur kecuali sangat mendesak. Itu adalah Gam Wun Seo. Ger pemimpin yang hebat, kami punya pesan penting. Mendesak, Gam Wun Seo, berdeham dan menatap pemimpin besar pasukan keadilan, Yimok. Pada siang hari ini, Istana Kekaisaran mengumumkan perubahan agama negara. Apa? Omong kosong macam apa itu? Agama negara saat ini adalah Taoisme. Dan upacara keluarga kekaisaran diadakan oleh berbagai klan milik Yulin.
Untuk istana kekaisaran untuk mengubah agama bahkan tanpa memberitahu mereka sebelumnya, tidak dapat dipahami. Apa maksudmu dengan itu? Penatua Pong bertanya dengan cemberut. Saat ini, pemimpin urusan luar negeri, Gamun Seo, membuka mulutnya. Katakan sudah. Jangan hanya berdiri di sana dan menjawab. Gamun Seo akhirnya menjawab para pemimpin, yang cukup ngotot. Istana Kekaisaran mengumumkan bahwa agama resmi Kekaisaran akan diubah menjadi Orde Iblis Langit dari kultus iblis. Petik 2 tanda seru petik 2. Bang! Mendengar jawaban mengejutkan dari Gamun Seo, semua orang melompat dari kursi mereka, mata mereka terbelalak kaget. Catatan penerjemah. Anda seharusnya memperhatikan penggunaan Yulin dan Forces of Justice di chapter ini. Saya hanya mengikuti gaya penulis, dia sepertinya menggunakan kedua istilah tersebut. Dari saya yang meremehkan Yulin sama dengan pasukan keadilan plus faksi lain dengan ide serupa. Catatan editor. Amitabha, Sanskerta, cahaya tak terbatas, juga disebut Amitayus, kehidupan tak terbatas, dan khususnya dalam apa yang disebut Sekte Tanah Murni, Buddha Penyelamat Agung. Ini digunakan sebagai cara untuk menyapa sebelum Anda memulai kalimat yang menyiratkan bahwa Anda berbicara dengan damai, jadi jelas bahwa beberapa orang dari pasukan keadilan yang mengikuti ajaran Buddha berbicara seperti itu.